منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله فاتر الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid Baitul Hasanah beserta jajaran DKM, kemudian segenap tokoh alim ulama serta tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Baitul Hasanah, juga sahabat-sahabat kami dan jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkhusus sahabat-sahabat kami dari komunitas Zikir Subuhan Pangkal Pinang. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang begitu besar karena hanya diberikan kepada mereka yang teruji keimanannya saja. Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inna athqala salati ala munafik salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seperti itu. Maka Allah berikan kita nikmat dibangunkan dari tidur kita, kemudian digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk senantiasa memenuhi surat Allah Subhanahu wa taala, menghirup udara segar di pagi hari. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya kenapa waktu subuh ini udaranya sangat bagus, sangat nikmat, karena kata beliau belum tercampur dengan nafas orang-orang munafik. Ya. Nah, tapi jangan kemudian kita langsung suuzon gitu ya. Ada kawan kita yang tidak hadir sholat subuh, kita tuduh oh ini munafik nih ya. Ya. Mungkin dia ada uzur sakit perut ya, entah mungkin bangun kesiangan, anaknya begadang semalaman, mungkin kan anaknya sakit, seperti itu. Juga di tempat yang mulia ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang sama-sama kita cintai Baitul Hasanah ini ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Ya, tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di seantero permukaan bumi adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sudah barang tentu semoga dengan ini menjadi pertanda kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allahnya lagi ya, di majelis yang mulia, majelis ilmu, melanjutkan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan, mungkin bangun tahajud sebelum ini, kemudian zikir atau tilawatul Quran sembari menunggu waktu subuh, salat subuh berjemaah, kemudian dilanjutkan lagi dengan majelis ilmu, majelis yang paling mulia, majelis yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Nabi SAW menyampaikan saking mulianya majelis ilmu ini, malaikat sampai menghamparkan sayap mereka untuk dijadikan laluan karpet merah bagi para penuntut ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, innal malaikata la tad'u ajnahatahum ridwan li talabil ilmi. Allah itu merentangkan sayap mereka sebagai bentuk penghormatan bagi para penuntut ilmu. Karena ridho dengan apa yang mereka perbuat, yakni talabul ilmi. Juga di hari-hari yang mulia, ya, hari-hari yang mulia 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, Masya Allah. Ini bulan mulia, bulan yang sangat dipentingkan oleh para ulama salaf dulu. Ya, para ulama dulu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di kitab beliau Lataiful Ma'arif, sangat menitik beratkan pada 10 akhir Ramadan dan 10 awal Zulhijjah. Mereka akan menjadikan waktu-waktu ini untuk memaksimalkan ibadah dan amal soleh di dalamnya. Ya, bukan cuma 10 akhir Ramadan saja. Kita ini kadang-kadang 10 akhir Ramadan semangat, ya, 10 akhir Ramadan jos dalam beribadah.
tidak pulang ke rumah, i'tikaf di masjid. Tetapi 10 awal Zulhijjah tidak peduli sama sekali. Ya, bahkan mungkin tidak tahu bahwa fadilahnya juga sama dengan 10 akhir Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan mulia, bulan haram. Apa dah? Kata Nabi, salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 berurutan, 1 sendirian, terpisah. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti baru Rajab agak jauh sedikit. 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, baru Rajab. Ya, ini 4 bulan mulia ini harus kita maksimalkan amal soleh di dalamnya, dan harus kita maksimalkan menjauhkan diri kita daripada maksiat di dalamnya. Makanya Allah berkata di ujung ayat ini, fala tazlamu fihinna anfusakum. Ya, jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya apa? Kata para mufassir, jangan menzalimi diri kita dengan maksiat yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karenanya hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus lagi di 10 awal Ramadan, ya, kita bisa maksimalkan amal solih. Kita jadikan ini sebagai momentum untuk melatih diri kita, meninggalkan perkara yang sia-sia, menggantinya dengan perkara yang mengandung amal solih yang dapat memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan banyak hal, ya. Jangan sampai sudah disebutkan oleh Allah larangan agar tidak berlaku zalim, yakni tidak melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di bulan-bulan tersebut, malah kita sengaja melakukan dosa di bulan-bulan tersebut. Ya, caranya bagaimana? Gampang saja. Ya, tahap awal paling mudah adalah memalingkan diri kita daripada perkara yang sia-sia. Ya, ucapan ini kalau biasa ngomong-ngomong yang sia-sia, biasa gibah, ngomong masalah dunia, ya, bicara aib orang, ganti dengan zikrullah, ganti dengan bacaan Al-Quran. Kalau biasa duduk-duduk di tempat yang sia-sia, ya, duduk-duduk di tempat sambil main gaple, sambil ngopi di coffee shop, berjam-jam main game online, ya, nonton film tidak mengkeruan jatah, ganti duduk di majelis ilmu. Ya, tinggal memalingkan saja, merubah kebiasaan saja. Ya, makanya Nabi SAW menyampaikan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan perkara yang sia-sia. Ya, jadi memang betul-betul tinggal mengganti kebiasaan saja. 10 awal Zulhijjah ini kita jadikan momentum untuk merubah kebiasaan itu. Harapannya nanti ke depan sudah mudah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perkara yang sia-sia sudah kita mampu tinggalkan. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang gemar atau mereka yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Beruntung, mukmin yang beruntung, dia tinggalkan perkara yang sia-sia. Kalau sudah bisa mengganti yang sia-sia dengan ketaatan, mengganti yang sia-sia jadi perkara yang produktif dunia dan akhirat, maka akan lebih mudah bagi dia meninggalkan perkara yang haram. Dengan demikian produktivitasnya meningkat dunia ataupun akhirat. Ya. Nah, ini seorang muslim yang sejati, ya, dia tidak mau waktunya hilang begitu saja, lewat berlalu begitu saja untuk perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada produktivitas dunia ataupun akhirat, tidak menambahi pundi-pundi uangnya, pundi-pundi investasi dunianya, demikian pula pundi-pundi investasi akhiratnya. Ya. Nah, maka kita ganti, ya, dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quran, dan ini yang memang diperbanyak kata para ulama. Kalau kita lihat, ya, di Lataiful Ma'arif itu, di kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab menjelaskan di antara amal yang dianjurkan adalah memperbanyak zikrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurusmallahi fi ayyami ma'lumat." Ya, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah fi ayyami ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Maksudnya apa? Kata para mufassirin, di 10 awal bulan Zulhijjah.
Bahkan Allah bersumpah dengan kemuliaan bulan ini. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan malam-malam yang 10. Maksudnya kata para mufassirin 10 awal Zulhijjah. Maka beliau menjelaskan, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kalau seandainya ya Allah bersumpah menggunakan sesuatu, menunjukkan sesuatu tersebut merupakan hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana tadi instruksi Allah di surah Al-Hajj, perbanyak berzikir kepada Allah fi ayyami ma'lumat, di 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, bisa dengan memperbanyak tasbih, bisa dengan memperbanyak tahlil, takbir. Yang dianjurkan memperbanyak takbir. Ada takbir ya muqayyad, ada juga takbir mutlak. Ya, takbir mutlak sudah mulai boleh kita kumandangkan dimanapun tempat, di jalan-jalan, di pasar-pasar, mulai dari awal Zulhijjah. Ya, dan ini dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah nanti ada takbir ya muqayyad, itu dilaksanakan selepas ba'da salat, mulai dari subuh yaumul arafah ya sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi tiap-tiap habis salat 5 waktu nanti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, 5 kali dalam sehari. Tiap pada salat namanya takbir muqayyad. Kalau Idul Fitri singkat. Dia cuma dari maghribnya sampai imam turun dari mimbar salat Idul Fitri. Habis itu tidak ada takbir lagi. Kalau Idul Adha panjang dia, ya. Nah, juga bisa kita isi dengan tilawatul Quran. Quran juga termasuk zikir, bahkan zikir yang paling utama kata para ulama. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Inna nazzalna dzikra, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra, maksudnya Al-Qur'an kata para mufassir. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, kita bisa gunakan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Bisa khatam 10 hari awal Zulhijjah, dahsyat luar biasa. Berarti kalau 10 hari target sehari harus 3 juz. 3 juz paling 1 jam setengah. 1 jam setengah 3 juz, kalau bacanya sudah agak lancar 1 jam setengah. Ya, per juz itu kan setengah jam paling. Kalau dia hafiz Qur'annya mungkin cuma 20 menit. Mendaras hafalannya itu ya cuma 20 menit paling, ya. Tapi kalau dia mungkin bacaannya sudah lancar, sudah bagus tajwidnya, ya paling setengah jam lah. Setengah jam 1 juz, 3 juz 1 jam setengah. Ya. Kenapa kok rasanya kayak wah 1 jam setengah? Padahal nyekrol handphone 3 jam tidak terasa. Main handphone scroll 3 jam lewat. Ya, tidak terasa. Baca Quran setengah jam, rasa-rasa itulah pengorbanan yang luar biasa. Ya, baca setengah jam, ngantuknya bukan main. Kenapa kok beda dengan handphone? Padahal sama-sama pegang benda, sama-sama melihat benda, sama-sama membaca benda. Pada Al-Quran jelas pahalanya, handphone Allahu a'lam. Kalau handphone digunakan lihat ceramah mungkin agak-agak ada manfaatnya. Ya, cuman kadang-kadang repot nih. Di Facebook tuh awal nengok ceramah Ustaz, scroll ke atas orang bini juga joget. Astagfirullahalazim. Nak di scroll barang bagus ya. Ya, naudzubillah. Nah, maka perbanyak baca Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an itu ya pahalanya saja per huruf lipat ganda 10 kali lipat, Pak, Bu. Ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, baginya satu kebaikan. Ingat nih, satu huruf dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alif harfun wa lam mim harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti per huruf hijaiyah itu dia. Ya. Satu huruf lipat ganda 10 kali lipat. Baru baca alif lam mim. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca 1 juz, berapa huruf Al-Quran yang kita baca. Ya, ini cara paling cepat untuk membersihkan dosa-dosa kita.
Cara paling cepat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan lagi dengan kita baca di hari-hari mulia 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Ya, beliau menjelaskan amal-amal yang dilakukan di 10 hari Zulhijjah ini yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya. Nabi SAW menyampaikan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal solih apapun, ini ya, umum. Ya, lafaznya umum. Amal solih apapun yang kita lakukan fi hadhil ayyam, di hari-hari ini, kata Nabi Muhammad, maksudnya adalah 10 hari awal Zulhijjah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari ini. Jenis amal apapun itu. Ya, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Tidak juga dengan jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah ini sahabat mati syahid masuk surga langsung dia. Amal paling besar penopang tegaknya syariat Islam. Jihad fi sabilillah. Kalau sekarang kita mau berjihad agak susah. Ya, karena terbentur peraturan. Ya. Kalau dulu jihad aja berangkat. Bahkan sebenarnya jihad itu fardu kifayah. Kalau kita baca banyak kitab fikih, di antara kitab Bejuri, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya. Nah, dan itu mengorbankan harta, waktu, jiwa kita, menumpahkan darah kita. Ya. Tetapi amal yang besar ini, jihad fisabilillah ini tidak kalah besar dengan amal yang kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Tidak perlu menumpahkan darah, tidak perlu menghadapi musuh, tidak perlu terancam nyawanya, tidak perlu mengorbankan harta. Cukup duduk di masjid kah, di rumah, pilih amal soleh yang mau kita lakukan. Zikir boleh, baca Quran boleh, solat sunnah boleh, apalagi sedekah boleh, ya, puasa boleh, terserah, silakan, ya. Wala jihadu fi sabilillah, iya kata Nabi, tidak juga lebih unggul, ya, jihad fi sabilillah tadi dibandingkan amal yang kita lakukan di 10 awal Ramadan, 10 awal Zulhijjah ini. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsi wa malihi, kecuali seseorang yang memang betul-betul keluar ke medan jihad dengan diri dan hartanya, kemudian walam yarji minhu syai', tidak kembali lagi membawa apapun. Maksudnya apa? Mati syahid. Baru bisa mengungguli amalan di 10 awal Zulhijjah. Jadi Masya Allah rugi betul kalau kita tidak mau memanfaatkan amal yang sudah Allah bentangkan dengan kelipatan pahala di 10 hari awal Zulhijjah, hari-hari yang mulia ini. Baca Quran, ya. Kita ini mungkin kawan-kawan semua yang menjadi sebab rezeki kita sulit, ya, kehidupan kita juga sempit, mungkin karena dosa yang kita perbuat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innal abda la yahrumu rizqa bizambi yusibu." Sesungguhnya seorang hamba itu terhalangi dari sumber rezekinya sebab dosa yang dia perbuat. Kita ini sebenarnya sudah punya jatah rezeki masing-masing, bahkan 5.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, kalau anak bayi itu perempuan hamil usia 4 bulan, ya, sudah sempurna 4 bulan usia kehamilannya, dikirim malaikat bikatbi, ya, mencatat apa? Bikatbi umrihi, untuk mencatat umurnya, rezekinya, kemudian mautnya dan amalnya. Sudah dicatat. Cuman kalau kami buat analogi, ibarat keran air. Keran air ini sudah ada, kita ini sudah gali sumur bor, sudah ketemu mata airnya, sudah pasang mesin airnya, sudah pasang pipanya, selangnya, pas dibuka, kerannya tidak keluar, keluar pun sedikit. Keluar sedikit, kotor pula. Apa masalahnya? Setelah dibongkar, oh ternyata tersumbat oleh lumpur. Bagaimana solusinya? Lumpurnya dibersihkan dulu. Bersihkan dulu lumpurnya, ya, pipanya dibersihkan, maka buka lagi kerannya, mengocor deras airnya. Keluar dengan begitu berlimpah, bahkan bersih dan jernih. Demikian juga kita. Mungkin kenapa kok sulit? Bisa jadi selang rezeki kita, keran rezeki kita tersumbat dengan dosa-dosa kita tadi. Caranya bagaimana? Bersihkan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazalal bala illa bi dzambin."
tidaklah turun bala ke diri kita atau ke masyarakat secara umum illa bidzambin, kecuali sebab dosa yang diperbuat. Wa ma yarfa'uhu illa bitaubat, dan tidak ada yang dapat mengangkatnya kembali kecuali yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Cara paling cepat untuk menghapuskan dosa-dosa adalah dengan membaca Al-Qur'an. Makanya Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, dia akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, itulah kenapa Nabi juga menegaskan watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, susulilah perbuatan-perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan baik. Nanti perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Baca Al-Quran paling cepat karena per huruf dilipat gandakan 10 kali lipat, lebih lagi di bulan Zulhijjah. Yang kedua, bisa dengan puasa. Puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan adalah puasa di hari-hari ini, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, inna afdalu sawmi ba'da Ramadan, puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan, saumu syahrillahil haram, ya, atau syahrullahu al-haram, ya, syahrullahi al-haram. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan-bulan Allah yang haram, yakni puasa di 4 bulan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa yang punya hutang puasa lebih-lebih lagi. Mungkin kemarin sempat sakit selama Ramadan, mungkin kemarin sempat safar selama Ramadan, dapat rukhsah dari Allah. Allah berfirman, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang lagi safar, lagi sakit, boleh dia batalkan puasanya, nanti ganti di hari yang lain. Nah, inilah kesempatan untuk mengqadanya. Niatnya macam mana Pak Ustaz? Ditasyrik ya, digabung niat qada dengan niat puasa Zulhijjah atau nanti puasa Arafah. Jangan, kata para ulama, ini ibadah yang mustaqillah, tidak boleh digabung. Ya, niatnya macam mana? Niatnya puasa qada saja. Ambil niat puasa qada, nanti terikut puasa Zulhijjah karena kita lakukan bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Qada puasa Ramadan, pas pula hari Senin. Hari Seninnya masuk bulan 10 awal Zulhijjah, berlipat-lipat pahalanya. Dapat pahala Senin Kamis, dapat pahala juga puasa hari-hari mulia di bulan mulia. Luar biasa, begitu caranya, ya. Para ulama menjelaskan ini, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Nah, silakan, puasa yang paling afdal selepas Ramadan adalah puasa di bulan-bulan ini. Doanya tidak tertolak, apalagi dia sedang berpuasa, ya, tidak tertolak sama sekali. Doa orang yang berpuasa tidak akan tertolak saat hingga dia berbuka puasa. Lebih-lebih lagi di bulan ini tidak puasa saja doanya mustajabah. Rugi kalau kita tidak maksimalkan. Punya hajat-hajat baik, perbanyak doa, perbanyak buat amalan, berdoa di dalamnya. Seperti itu, ya. Nah, nanti tanggal 9 juga ini puncaknya puasa Arafah, Yaumul Arafah. Ya, kita puasa hari Arafah. Bagi yang tidak berhaji, puasa hari Arafah kata Nabi Muhammad SAW itu, ya, saumu yaumil Arafah inni ahtasibu indallahi, puasa hari Arafah itu saya berharap, ya, dia punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ayyukaffiru sanatal madhiyah, ya, dia akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, wa sanatal atiyah, kama qala Rasulullah SAW, 1 tahun yang akan datang, ya, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan akan datang. Masya Allah, kita tidak tahu mana-mana dosa yang pernah kita perbuat, tapi para ulama sepakat dosa kecil, ya. Kalau dosa besar dia butuh taubat khusus. Dosa kecil 1 tahun yang lalu dihapuskan oleh Allah, 1 tahun yang akan datang juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna wah suka yuk nih berbuat dosa tahun depan lah dihapus dosa. Bukan, ya. Maksud dosa 1 tahun yang akan datang dihapuskan oleh Allah itu dia dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan dosa. Ya. Ketika mau melakukan dosa,
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan ngajak yuk cek kita ngopi. Biasanya ngopi ini gibah orang misalkan. Gibah orang dosa, ya. Akhirnya setidu dibuat ngantuk ketiduran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan bertunggu, mana panglima nih dia sudah datang. Sampai paginya nunggu. Panglima tidur, ya. Bergelimang air liur. Orang bergelimang air mata, ya. Nah, dihalangi daripada melakukan dosa itu maksudnya, ya. Nah, puasa boleh antum pilih, ya. Tak kuat puasa Pak Ustaz, di utang puasa, alhamdulillah full puasa Ramadan. Sudah sedekah, silakan. Boleh pilih sedekah, boleh pilih dengan ibadah, ya, maliyah, ibadah harta. Boleh dengan sedekah, boleh dengan, ya, tunaikan zakat dan semisalnya lah, ya. Kalau kita saksikan kawan-kawan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu jauh-jauh hari 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita penyakit yang dapat merusak umat ini. Kata Nabi Muhammad SAW, awalu solahi hadhil ummah bil yakin wa zuhdi. Awal kebaikan umat ini adalah dengan yakin yang betul kepada Allah dan zuhud, tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia bukan tidak, ya, memiliki dunia. Banyak ulama kita dulu kita saksikan, dia memiliki dunia dalam genggaman, tapi tidak masuk ke dalam hati. Tidak jadi masalah kapal berada di tengah-tengah lautan. Yang jadi masalah adalah lautan yang berada di dalam kapal, tenggelam kapal tadi. Kita memang realita tinggal di dunia, hidup di dunia, dan ada sebagian hamba yang Allah berikan amanah harta. Ya, sahabat Utsman bin Affan mau jadi miskin, tidak miskin-miskin, kaya terus bertambah hartanya. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf mau jadi miskin, tidak miskin-miskin. Hijrah dari Mekah ke Madinah, semua harta ditinggalkan. Datang ke Madinah, miskin, tidak bawa apapun kecuali baju di tubuh. Ya, tetapi dipersaudarakan dengan sahabat yang juga seorang pedagang, ya, namanya Sa'ad bin Rabi', ya. Akhirnya beliau mau dibagi harta, beliau bilang tidak usah. Barakallahu fi amwalika wa malika, ya, fi ahlika wa malika. Tidak usah, kata beliau. Cukup dullani ala suq, tunjukkan saja saya di mana pasar. Ke pasar modalnya cuman modal kepercayaan, jadi sales. Kalau kita sekarang ini bahasa jadi sales, menjualkan onta orang. Tiba-tiba pelan-pelan jadi kaya lagi. Memang ada begitu, Pak. Tak bisa, ya. Yang jadi masalah itu hatinya tomak terhadap dunia. Nah, ini zuhud itu kalau kita lihat mungkin orang pakai mobil bagus, pakai jam tangan mahal, pakai baju mahal, belum tentu dia tergila-gila dengan dunia. Bisa jadi sebagai bentuk dia ingin memuliakan orang lain, agar orang lain melihat dia senang, duduk dengan dia senang, berbicara dengan dia senang, dan yang paling penting, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu engkau ceritakan. Ya, tahadduts bi nikmah. Yang jadi masalah ini tidak punya duit, ya, maksa nak bergaya. Akhirnya belum mampu beli mobil, maksa nak beli mobil, ngutang. Belum mampu bikin rumah, beli rumah, maksa, akhirnya ngutang. Tidak mampu beli motor, tidak mampu baru, motor second tidak jadi masalah. Tidak mampu bikin rumah, beli rumah, kontrak dulu. Nak berpuluh-puluh tahun tidak jadi masalah, bukan aib. Ngapa nak malu ngontrak? Kita bayar, bukan numpang kayak orang. Ya, lebih baik ngontrak seumur hidup dibandingkan ngambil KPR rumah riba, na'udzubillah. Ya, nampaknya berteduh dari panas dan hujan, tetapi dia diguyuri laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kawan-kawan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan, ya, sedekah yang paling gampang mungkin, punya harta lebih, dia sedekahkan, ya. Wa awlu fasadiha, awal kerusakan umat ini, kata Nabi Muhammad, bil bukhli wal amal, dengan bakhil dan panjang angan-angan. Nah, bakhil ini penyakit hati yang kadang orang tidak tahu sama sekali, tidak sadari sama sekali. Semakin bertambah nominal harta, semakin bertambah kerajaan dunianya, semakin terikat hatinya dengan harta tadi. Makin takut kehilangan, makin enggan mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit nih, seperti Qarun laknatullah alaih. Ya, Qarun itu makin bertambah hartanya, pundi-pundi hartanya, makin enggan bayar zakat.
makin enggan, bahkan dia jadi congkak sombong. Ini harta karena hasil kerja keras saya. Ditenggelamkan langsung oleh Allah, dia berserta hartanya. Makanya kita kalau nemu harta-harta di dalam tanah itu harta takorun, harta karun ya. Seperti itu. Obatnya bagaimana? Dengan diinfakkan fisabilillah. Ya, itu obatnya. Penyakitnya cinta harta, cinta dunia, ya. Bagaimana obatnya? Diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yang gemar mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira diri dan hartanya akan membuatnya kekal abadi. Kalla, tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, la yumbadanna fil khutamah, kami akan campakkan dia ke dalam neraka khutamah, wal iyadzubillah. Ya, celaka dunia, celaka akhirat. Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makin besar kecintaan, makin besar pula yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seseorang sakit datang ke dokter, sudah semakin parah penyakitnya, dosis yang diberikan pun akan semakin besar? Demikian pula kalau dirasa dalam hati kita ini ada kecintaan yang berlebih, dan ini sudah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Dihiasi dalam pandangan manusia itu syahwat-syahwat berupa kecintaan terhadap istri, ya, terhadap anak-anak keturunan, dan harta-harta yang disimpan berupa emas dan perak. Ini penyakit, harus diobati. Makanya syariat kita datang untuk mengobati penyakit ini. Oleh karenanya ada syariat zakat. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah min amwalihim, sebagian daripada harta mereka. Kalau kita lihat ayat ini, dia pakai redaksi fi'il amr. Khudh, ya, min amwalihim. Fi'il amr itu maknanya kata para mufassir, kata para ulama, ambil dengan cara paksa. Suka tidak suka, ridho tidak ridho. Kalau sudah jatuh nisab, sudah sampai haul, ambil. Seandainya diberlakukan hukum Islam, pedagang-pedagang itu harusnya ada petugas yang memang datang ngecek kontrol. Kapan haulnya? Oh, ini sudah jatuh haul ini. Kita hitung nisabnya ya. Oh, sudah sampai nisab ini. Keluarkan zakatnya. Ridho tidak ridho, suka tidak suka, ambil. Khudh min amwalim. Sebagian saja, bukan semua harta. Min amwalim, minnya tab'idiyah. Sebagian hartanya saja. 2,5%. Ya, diambil. Kita ini tidak bayar pajak, takut. Tapi tidak bayar zakat, tidak takut. Lebih takut hukum manusia dibandingkan hukum Allah. Ya, pajak ya bayar, mensupport negara kita. Ya, zakat lebih-lebih lagi, keluarkan. Ya, bayar zakat. Ini zakat enteng-enteng aja, tidak pernah bayar, begitu kan? Bahkan dia sedekah 2,5%, zakat tidak dia bayar. Aneh, sedekah 2,5%. Zakat yang keluarkan 2,5%. Ada kelebihan, baru sedekahkan, terserah mau berapapun. Ya. Bayar zakat pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha 2,5%, cuman 2,5%. Tujuannya apa? Sedekatan sebagai sedekah wajib, yakni zakat. Tutahhirahum wa tuzakkihim biha, mensucikan harta mereka, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan hati mereka dari penyakit bakhil. Itu syariat kita datang untuk mengobati penyakit bakhil ini dengan sedekah, ya. Sedekah itu dijanjikan langsung oleh Allah karena tahu tabiat manusia nih, kalau sudah cinta berlebih terhadap harta, pelit, jadi bakhil, tidak mau sedekah. Makanya dimotivasi oleh Rasulullah, kata Nabi, mana qasad shadaqatum mimmal, sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali, tidak mengurangi harta. Nabi yang bilang, kalau orang sudah kadung pandangannya materialisme, melihat nominal hartanya berkurang, dia akan berpikiran, dia akan mengira, wah berkurang nih harta saya. Padahal tidak sama sekali. Dia disimpan dalam khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kelak ketika kita butuhkan, pasti Allah akan berikan.
Bahkan dia akan ditambahi oleh Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau memberi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang paling baik, fayudha'ifahu ad'afan katsira. Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Kata para ulama ini agak lucu nih, ini riba yang halal nih. Ya, kalau riba itu kan, saya pinjam uang nih ke Bang Uni pinjam uang 1 juta. Iya, kata Bang Uni, nanti kembalikannya 1.100.000 ya Ustaz. Nah, ini riba nih. Kullu qardin jar manfaah fa riba. Setiap hutang yang menghasilkan manfaat bagi pemberi hutang riba. Manfaat yang dia petik apa? Keuntungan 100.000. Harusnya pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Ya. Nah, tapi kalau kita meminjamkan harta kepada Allah, maka fayudha'ifahu ad'afan katsira. Dia akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang baik. Apalagi di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, tidak perlu khawatir, berlipat-lipat ganda pahalanya. Termasuk yang terakhir adalah apa? Kurban. Ini juga sebenarnya cara syariat kita untuk membersihkan hati kita daripada kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, kecintaan terhadap harta yang berlebihan, ya. Dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di puncaknya kelak hari Idul Adha, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali berkurban. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari nahar, mulai dari 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Min iraqatid dam, melebihi menumpahkan darah hewan kurban. Amal yang paling dicintai oleh Allah di puncaknya kelak mulai 10 Zulhijjah Idul Adha, berkurban. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha. Sesungguhnya ini binatang kurban kita, dia akan datang kepada kita memberi manfaat kelak di akhirat, biquruniha wa azlafiha, dengan tanduk dan kuku-kukunya. Kata para ulama, kenapa Nabi pakai redaksi tanduk dan kuku, bukan daging dan kulit? Tanduk dan kuku ini bagian daripada hewan ternak yang tidak dimanfaatkan, dibuang. Ada tidak orang nak bikin gulai tanduk misalnya kan, sop kuku sapi misalnya, dibuang, tidak dimanfaatkan. Kalau yang tidak dimanfaatkan saja kelak di akhirat datang membawa manfaat kepada kita, apalagi yang semua bagian dari hewan kurban tadi dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dagingnya, ya, hatinya, mungkin kemudian sumsumnya dan semisalnya, dia akan datang membawa manfaat. Kemudian Nabi juga menyampaikan, ya, innaha, ya, sesungguhnya pahalanya tadi sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bimakanin qabla ayyaqa minal ardi. Nyembelih hewan kurban, bismillah, Allahu akbar, belum jatuh tetesan darah hewan kurban tadi ke tanah, pahalanya sudah lebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib, ya. Kita ini mungkin salat kita, puasa kita, wallahu a'lam diterima atau tidak oleh Allah. Tapi kurban yang ikhlas karena Allah, belum jatuh darahnya ke tanah, pahalanya sudah sampai terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, kata Allah, maka berbahagialah kalian, bergembiralah kalian berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kita kaji kawan-kawan semua, merupakan awalnya syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, beliau kenapa sampai menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena memang betul-betul mengorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai, dia akan berkorban untuk menyenangkan yang ia cintai. Begitu kaidahnya. Bohong kalau berkata cinta tidak mau korban untuk yang dicintai. Mulai dari harta. Nabi Ibrahim itu dulu banyak kambing, hartanya berlimpah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba malaikat Jibril ini aneh, yang begini kok jadi kekasih Allah? Ya, nampak-nampaknya banyak hartanya gitu kan, seolah-olah cinta dunia.
Akhirnya dites sama malaikat Jibril. Nyamar malaikat Jibril jadi manusia. Malaikat Jibril baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar di dekat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dengar Nabi Ibrahim. Hah, ulangi kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Saya suka kamu memuji-muji kekasihku. Tolong ulangi. Enggak mau kata malaikat Jibril. Ini nyamar ya malaikat Jibril. Enggak mau. Kecuali kamu berikan separuh kambing kamu untuk saya. Ya, separuh kambing saya berikan kepada Anda. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian diberikan separuh kambing, kata Nabi Ibrahim, baca lagi, tolong baca lagi. Tidak mau. Kecuali seluruh kambing kamu berikan kepada saya. Iya, seluruh kambing saya berikan kepada kamu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baca lagi, tolong baca lagi. Tidak mau. Kecuali separuh harta kamu berikan kepada saya. Baca lagi, subhanallah. Baca lagi. Tidak mau. Kecuali seluruh hartamu kamu berikan kepada saya. Seluruh hartaku aku berikan kepada engkau. Asal engkau jangan berhenti menyebut-nyebut nama kekasihku. Memuji-muji nama kekasihku. Terakhir kali, tolong baca lagi. Tak mau. Apa yang bisa kamu berikan lagi kepada saya? Kambingmu, hartamu sudah habis. Saya akan menjadi budak engkau. Asal engkau terus menyebut-nyebut nama kekasihku. Akhirnya kata malaikat Jibril, saya ini tidak perlu harta Anda. Saya ini malaikat Jibril. Saya heran kok ada nabi kaya begitu kan? Nampak-nampaknya ngurusi dunia. Kemudian dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata memang engkau layak menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Dikorbankan hartanya. Termasuk apa? 83 tahun. Nabi Ibrahim itu tidak punya anak. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya. 83 tahun tidak punya anak, menikah dengan Sarah. Ya. Coba bayangkan bagaimana seorang laki-laki, seorang suami merindukan kehadiran penerus, kehadiran buah hati. Kita ini kadang-kadang mungkin ada sahabat kita, saudara kita, ya, 5 tahun, 10 tahun menikah belum dianugerahi keturunan. Ya, rasanya rindu di rumah, pengen dengar tangisan suara anak-anak, pengen gendong anak-anak, ya. Ini 83 tahun. Setelah menikah dengan Hajar, barulah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail. Coba bayangkan bahagianya seorang anak, muncul sifat manusiawinya. Ya, bahagia membuncah dari hati beliau. Gembira bukan main. Ya, Allah melihat, jangan sampai ada kecintaan yang berlebihan dari hati kekasihnya, melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung anak yang masih merah ini baru dilahirkan tadi disuruh Allah diasingkan ke Mekkatul Mukarramah, ke Mekah yang saat itu belum ada penghuni, tidak ada tumbuhan sama sekali. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pembuktian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kerjakan agar apa? Tadi mengikis kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Ya. Anak tadi sudah kita sebutkan ayatnya, termasuk perhiasan dunia yang dikatakan oleh Allah membuat hati kita senang. Ya, zuyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi manusia hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat. Minan nisa wal banin, anak-anak dan istri dan anak-anak. Bagaimana caranya supaya berkurang kecintaannya, tidak melampaui kecintaan kepada Allah? Disuruh asingkan. Dan ini juga latihan tauhid. Ya, latihan tauhid supaya betul-betul diyakini yang menjaga, memberi kehidupan, memberi kecukupan itu Allah, bukan suami. Kita ini kadang-kadang suka sok di rumah jadi Fir'aun kecil. Seolah-olah kita yang beri makan anak bini kita. Bukan, Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Kita ini cuma dijadikan wasilah saja. Ya. Sebelum menikah dengan kita, istri kita sudah punya rezekinya sendiri. Nanti ketika kita wafat pun Allah tetap yang akan menjamin rezekinya. Kita wafat, Allah Tuhan kita tidak pernah wafat. Ya. Nah, akhirnya dihantarlah ke Mekah. Tak berani Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam memandang wajah anak dan istrinya. Suami mana yang tega? Ya, ayah mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya sendirian di padang pasir yang gersang dan tandus? Cuman dibekali makanan seadanya yang dalam hitungan minggu sudah habis. Ketika sampai bermil-mil dari Palestina menuju ke Mekah, sampai tidak berani ditatap wajah anak dan istrinya. Tidak tega. Nabi Ibrahim langsung pergi berpaling, dikejar oleh
istrinya Hajar. Ditarik jubahnya. Mau kemana engkau Ibrahim? Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Ya, kenapa engkau tinggalkan kami? Coba bayangkan. Ya, perempuan ini dengan anak kecil yang baru dilahirkan, ditinggalkan di tempat seperti itu. Tak bisa jawab Nabi Ibrahim. Tapi ini perempuan solihah. Betul didikan imannya, betul didikan tauhidnya. Dia tahu ini suaminya ini Nabi. Langsung tanya, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini perintah Rabbmu? Nabi Ibrahim mengangguk. Isyarah, ya, ini perintah Allah. Maka kata Hajar, perempuan yang salihah ini, ya, beliau bilang, kalau ini perintah Rabbmu, pergilah engkau, tidak perlu khawatirkan kami, karena Tuhanku tidak mungkin mentelantarkan kami. Masya Allah, ini tauhid, pendidikan tauhid. Ya, akhirnya setelah di kejauhan, di ujung bukit baru beliau berani memandang, menatap tempat anaknya tadi diletakkan beserta istrinya. Baru beliau berdoa, Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sungguh telah kutempatkan anakku di tempat yang tidak berpenghuni sama sekali. Ghairi dzar'in, tidak punya sumber kehidupan, tidak punya tanaman sama sekali, 'inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Pendidikan tauhid ini pertama. Kemudian setelah berpisah lama, berapa, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Baru boleh kembali bertemu Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Coba bayangkan, berpisah 15 tahun, bagaimana kerinduan seorang ayah. Kita ini ada anak-anak yang mondok mungkin, atau ada anak-anak yang kuliah di luar, kerja di luar, pulangnya setahun sekali, gimana kira-kira kerinduan kita? Oh, luar biasa kalau dia pulang setahun sekali, itu meledak-ledak dalam hati kita kerinduan. Dipeluk, dicium, dilayani dengan baik. Apa, mau makan apa, dimasakkan, mau beli apa, dibelikan. Ya, ini 15 tahun berpisah. Dari masih orok sampai dewasa, remaja baru ketemu lagi. Allah melihat, mulai nih. Jangan sampai ada kecintaan yang berlebihan kepada makhluknya, melebihi kecintaan kepada Allah. Diberikan wahyu oleh Allah lewat mimpi, disuruh sembelih. Maka Nabi Ibrahim langsung bilang ke anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Coba lihat jawaban anak yang dididik dengan tauhid yang betul. Tauhid yang langsung ditempa di lapangan, bukan cuma sekedar dikaji, ya, bukan cuma sekedar di dalam naskah-naskah dan teks-teks kitab. Langsung di lapangan ini, ya, ditinggalkan di padang tandus, ditinggalkan di padang gersang, tidak punya tumbuhan, tidak ada orang yang menolong, tidak punya harapan kecuali hanya kepada Allah. Dia tumbuh berkembang menjadi remaja yang kokoh tauhidnya. Ketika tauhid sudah kokoh, mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah kenapa anak-anak itu bagus masukkan ke pondok, ke pesantren. Biar dia jadi anak yang mandiri, kokoh tauhidnya. Jangan dikit-dikit sakit mak, dikit-dikit pak, habis duit mak, pak, datang dulu kepada Allah. Anak-anak di pondok tak boleh pegang handphone. Supaya apa? Rindu dengan ayahnya, rindu dengan ibunya, datangnya ke Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, kirim Al-Fatihah untuk orang tuanya, doakan. Nanti dia akan tumbuh dengan anak yang punya mental struggle, ya. Anak-anak yang punya tauhid yang betul kepada Allah. Sakit, dia datang ke Allah dulu. Bukan kemudian mengadu-ngadu, minta kepada musyrifnya, kepada ustadznya, suruh telepon ke orang tuanya. Ada. Doa dulu kepada Allah, berharap dulu kepada Allah. Nanti baru datang kepada dokter atau kepada terapis seperti itu. Nah, anak yang dididik dengan tauhid yang betul tadi, dengan ringan dan mudah dia menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Fasatajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku insyaallah menjadi termasuk orang-orang yang bersabar. Dibaringkanlah Nabi Ismail yang remaja tadi, saat menempel pisau dengan lehernya, Allah ganti dengan kambing kibas. Ketika betul-betul kita berkorban hanya untuk Allah, tidak perlu khawatir, pasti akan Allah ganti. Diganti bahkan dengan kambing kibas yang besar. Anaknya diselamatkan, korbannya diterima oleh Allah. Begitu sebenarnya hikmahnya. Kita nih kadang-kadang, Masya Allah,
mobil 2 ekor berjerit di parkiran, ya. Motor juga, masya Allah, berjerit di parkiran masing-masing punya, istri punya, anak 2 ekor punya. Sepeda mahal tuh, ya. Tapi berkurban kok rasanya berat. Cuman 2,5 juta padahal. Cuman 2,5 juta untuk beli star pancing berjuta-juta ada duit dah. Untuk ganti handphone, ya, jet keluaran terbaru ada duit dah. Untuk beli pelek, beli ban, ban motor, duit ada. Kurban ada. Sebenarnya bukan tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan. Kalau mau ya tinggal nabung aja. Tahun depan saya akan kurban. Dia sudah alokasikan setiap bulan nabung 200.000. 200.000 ringan, insya Allah ringan orang Bangka, ya. 200.000 setahun dapat 2.400.000, tambah 100.000 beli kambing yang betina. Dapat kambing betina 2,5 juta, sama seperti kambing jantan yang 3,5 juta. Boleh saya kurban kayak kambing betina? Boleh, siapa bilang tidak boleh? Ya, boleh. Siapa yang bilang? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab beliau Rawdatul Talibin. Boleh, silakan saja. Ya. Nah, kalau ada lebih, tentu beli yang 3,5 juta, beli yang 4 juta. Ya, insya Allah tinggal nambahi mungkin 1 juta. Ya, tapi masalahnya kita ini tidak punya kemauan, menganggap remeh syariat kurban. Padahal inilah, ya kalau kita lihat hikmahnya, mengikis penyakit hati berupa bakhil tadi, dan yang paling penting apa? Berbagi rezeki. Coba kata Allah, kita boleh makan, boleh kita makan itu, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu minha, makanlah engkau sedikit bagian daripada hewan kurbanmu tadi, wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan kepada orang-orang fakir. Ini ibadah sosial, termasuk membahagiakan saudara-saudara kita yang mungkin makan daging itu setahun sekali. Kita ini mungkinlah sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan mungkin setiap hari makan daging, ya. Nah, berbagi seperti itu, ya. Yang paling penting apa tadi? Menghilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelapangan harta serta ya kekokohan, keteguhan niat untuk senantiasa ya mengambil bentuk-bentuk amal solih apapun yang dapat kita lakukan selama 10 hari bulan Zulhijjah, terkhusus lagi ya berkurban kelak di puncaknya tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Ya, yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.